Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arini Sofia Amali, NIM 43040200091. Review materi akhlak tasawuf. Akhlak atau khuluq bisa diartikan sebagai budi pekerti atau kebiasaan muru'ah dan diartikan sebagai tabiat perilaku. Suatu keadaan jiwa yang tertancap di dalamnya dan bersumbernya berbagai perilaku tanpa harus membutuhkan berpikir dan yang lainnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, beberapa dorongan batin pada manusia. Yang pertama, tabiat, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, akal pikir, dipengaruhi oleh lingkungan manusia. Yang ketiga, hati nurani, dorongan yang terpengaruh oleh kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang bersifat abstrak. Objek mempelajari akhlak untuk mengetahui perilaku manusia. Tasawuf adalah suatu usaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan dengan sedekat mungkin. Sufi dan tasawuf berasal dari kata safa dan sofia yang artinya suci. Sufi adalah orang yang telah mensucikan diri. Fungsi tasawuf untuk mensterilkan manusia dari berbagai macam penyakit hati dan untuk mengantarkan manusia menuju keselamatan dunia akhirat. Metode untuk menjadi seorang sufi. Yang pertama, tasawuf falsafi, pendekatan rasio. Yang kedua, falsafah akhlaki, pendekatan perilaku. Yang ketiga, tasawuf amali, pendekatan amaliyah. Kesimpulannya adalah akhlak tasawuf adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari berpengaruh dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah. Tujuannya untuk memberikan pedoman untuk membedakan akhlak yang baik dan buruk. Akhlak tasawuf berakhlak pada Sang Pencipta dan makhluknya. Rasul bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ketika ilmu tanpa akhlak itu mulia, maka makhluk yang Allah yang paling mulia adalah iblis. Unsur tindakan berhubungan dengan akhlak. 1. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar. 2. Afektif, yaitu pengetahuan potensi akal manusia. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman. Terus menjaga akhlak pada semua berhubungan dengan kita. Salah satunya berakhlak pada Allah dengan cara syukur, ikhlas terhadap Allah dan ketentuannya. Yang kedua, berakhlak pada manusia, sabar, menjaga sikap, tasamuh, sudon. 3. Berakhlak pada diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Berakhlak pada lingkungan. Yang keempat, dengan cara kita harus menjaga lingkungan kita. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam pada jiwa seseorang. Sifat akhlak tertanam kuat pada jiwa seseorang, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran, timbul tanpa paksaan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan dilakukan dengan ikhlas. Kolbu berasal dari bahasa Arab, artinya hati. Kolbu artinya membalik. Tidak lain dinamakan hati karena sering berbolak-balik. Ingatlah, sungguhnya di diri manusia itu ada daging yang menggumpal. Ketika darah yang menggumpal itu baik, maka seluruh jasadnya itu baik. Tapi ketika darah yang menggumpal itu buruk, maka seluruh jasadnya itu buruk. Dan ingatlah, itu yang dinamakan hati. Jadi kalau hatinya baik, apa-apa yang dilakukan itu baik. Nah, pendapat ulama tentang akhlak. Pertama adalah akhlak adalah suatu sifat bawaan yang tidak bisa dirubah. Yang kedua ada, seandainya akhlak tidak menerima perubahan, pastinya pembelajaran dan nasihat dan wasiat maka tidak ada artinya. Maka dari itu menurut Imam Ghazali, akhlak itu ada macam aliran dalam pembentukan diri. Pertama, nativisme, itu dalam diri, akhlak yang tak bisa diubah. Yang kedua ada empirisme, yaitu luar diri, akhlak yang dapat diubah sesuai dengan lingkungannya atau apa yang diajarkan. Yang ketiga, konvergensi, itu dalam diri dan luar diri, itu bawaan dari lahir dan pengalaman. Nah, ada beberapa penyakit hati, diantaranya rasa cemas, sempit hati, riya, amarah, dendam, ghibah. Nah, cara menjaga hati kita itu dengan cara sholat, zikir, latihan menguasai nafsu, jangan lalai, takutlah kepada Allah, jangan rakus, duduklah bersama orang-orang yang soleh. Berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertobat, artinya ia kembali dari dosanya. Taubat merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Menurut Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, itu ada beberapa rukun-rukun taubat. Pertama, berhenti dari maksiat, menyesal atas dosa-dosa yang telah dikerjakan, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa,
Sedangkan syarat-syaratnya adalah ikhlas karena Allah, berhenti dan terlepas dari perbuatan dosa yang telah dikerjakan, menyesali perbuatan dosa tersebut, bertekad dan berjanji untuk tidak melakukan maksiat tersebut, melakukan tobat sebelum maut menjemput dan sebelum matahari terbit dari barat, meminta keridhaan atau mengembalikan hak jika dosa tersebut berikatan dengan orang lain. Manfaat tobat. Yang pertama, terhapusnya dosa-dosa dan perbuatan keji yang telah dilakukan. Kedua, mempengaruhi iman dan meningkatkan kualitasnya. Tiga, lebih mendekatkan daripada Allah. 4. Mengganti keburukan dengan kebajikan. 5. Mengalahkan nafsu dalam diri untuk tidak melakukan maksiat. Dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulannya adalah taubat adalah perbuatan yang baik dan terpuji dan sangat dianjurkan oleh agama. Taubat menjadi sarana untuk memohon ampun atas segala dosa dan perbuatan buruk